bentuknya buku, ya, maupun bentuknya jurnal ataupun makalah yang diposting, yang di sediakan secara personal ya oleh para penulisnya, umumnya didominasi oleh makalah-makalah dari mata kuliah yang serupa tentunya, eh, yang bisa diakses oleh pemakalah. Nah, seperti Pak Ziad pesankan, ada dua hal yang membedakan belajar studi naskah tafsir di dengan tempat yang lain. Yang pertama adalah konsistensi penggunaan mustalah yang harus secara tepat kita gunakan, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan arus menggunakan istilah yang ada dalam studi naskah, entah itu masdar, entah itu manhaj, entah itu eh, laun, atau bahkan madrasah atau intijah secara tidak tepat, ya. Itu hati-hati kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah pada kesimpulan, dalam cara kita melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan dari masing-masing assessment, proses assessment terhadap tadi ya mustalah yang ada dalam fun atau disiplin ilmu studi naskah ini, ya. Ini jangan sampai kemudian juga tidak tepat, ya. Kita ikut-ikutan arus yang semestinya itu kita simpulkan sebagai masdar kemudian masuk ke manhaj, ya. Manhaj ya dikatakan bil maksur, atau sebaliknya uh, ijmali dikatakan masdar, ya, terbolak-balik, ya, tidak tepat dalam menggunakan atau menggunakan satu istilah tertentu dari naskah tafsir yang sedang dikaji. Dua hal ini tentu menjadi sangat amat penting dalam cara kita melakukan analisis terhadap sebuah naskah tafsir. Baik, silahkan Mbak disampaikan. Tentu yang dari IIKI kalau tidak salah ada beberapa semester yang pernah saya pegang, ya, pernah saya ajar, ya, pada mata kuliah yang sama, studi naskah tafsir Nusantara begitu, ya. Insya Allah sudah setidaknya kalau yang pernah saya ajar ya sudah sedikit banyak mengikuti perkuliahan atau materi yang saya sampaikan, namun yang dari luar gigi mungkin belum terupdate, ya. Baik, demikian. Silakan Mbak Suartika dan Mbak Khairul Umah serta Syekh Ahmad, ya. Falyatafadhalu mashkur. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, mohon maaf sebelumnya saya izin off cam karena wifi di kosannya lagi kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah studi tafsir dan Al-Quran di Nusantara, Pak Haji Muhammad Zaul Haq SQ, SHI, MA, PhD, dan Bapak, Ibu, serta teman-teman yang hadir pada perkuliahan siang hari ini. Saya Suhatika, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Suhartika, kemudian Kak Khairulma dan Pak Ahmed Kamali. Dan tetapi Bapak Ahmed sepertinya sekarang sedang tidak bisa bergabung karena beliau sedang travel. Baik, Sedang langsung apa, saja. Mbak? Eh, beliau lagi travel, Pak, katanya, jadi nggak bisa hadir. Oh, oke. Baik. Baik, langsung saja ke materi kita, yaitu tentang tafsir Al-Majid An-Nur karya Ibu Muhammad Isbiah Siddiqi. Sin, tolong bacanya.
Baik, sebelum masuk ke biografi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kitab Tafsir An-Nur karya Tengku Muhammad Hasbi Asidiki. Teman-teman bisa lihat di makalah yang edisi pertama itu pengarang pengarang kitabnya Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asidiki. Penerbitnya Bulan Bintang, kota terbitan Jakarta, tahun terbitan 1961 dan jumlah jilid 30 jilid. Kemudian yang edisi kedua diedit kembali oleh Dr. Haji Nuruzaman Sidiki, MA, dan Haji Fuad Hasbi As-Sidiki. Arab hadisnya oleh Helmi Sugianto SAG, penerbitnya PT Pustaka Rizky Putra, diterbitkan di Semarang, tahun terbitan 1995, jumlah jilid 5 jilid, rincian surat per jilid, jilid 1 itu surat ke 1 sampai 4, kemudian jilid 2 surat ke 5 sampai 10, jilid 3 surat ke 11 sampai 23, kemudian jilid keempat surat 24 sampai 41, jilid kelima surat 42 100 sampai 114. Jumlah halaman jilid pertama itu 36 plus 1024 halaman, panjang buku 24 cm. Warna buku hitam gradasi biru. Kemudian yang edisi ketiga diterbitkan oleh PT Cakrawala Publishing di Kota Jakarta tahun 2011 eh, yang berjumlah 4 jilid. Kemudian kita masuk ke biografi Bapak Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asidiki. Nah, nama asli beliau itu adalah Tengku Ya, Muhammad. makalahnya, Mbak, makalahnya Ya, maaf, ya makalahnya Bapak. dikirim ke saya ya, agar Oh, saya bisa baca dan koreksi. oh iya Bapak. Makalahnya udah dikirim di grup Ya, tolong di apa kirim kembali ke saya. ya, ntar ya Pak. Ya, Bismillah Pak, makalahnya sudah Anda kirim. baik, terima kasih. Ya, lanjut, Mbak. Ya, baik Bapak. Kemudian selanjutnya biografi Bapak Tengku Muhammad Hasbi Asidiki. Nama asli beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi Sidiki bin Tengku Haji Muhammad Hussein bin Muhammad Suud. Dilahirkan pada tanggal 10 Maret tahun 1904 di Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Beliau dilahirkan di keluarga ulama pejabat. Ibunya Tengku Amroh Putri dari Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadi Cik atau hakim di pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi, sebuah swatantra di kawasan Loksemawe. Nah, beliau juga keponakan Abdul Jalil yang berjuluk Tengku Cik di Awe Getah, seorang ulama pejuang yang bersama-sama Tengku Tapa bertempur di Aceh Utara melawan Belanda. Tengku Cik di Awe Getah oleh masyarakat di Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan. Next. Uh, uh, Halo, halo, Cak. Bisa digantikan Mbak Khairul Ummah sebagai backupnya? Halo, Baik, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, apakah suara Kak?
Kak, terdengar? Ya, silakan Mbak Firuma. Halo? Oh, Ya, maaf Pak. ya Mbak, Ya Bapak, ini saya lanjut ya Pak. ya Mbak Suartika putus-putus soalnya. Ya Pak, ini bagus ini. Baik, saya lanjut. Pada tanggal 9 Desember 1925, setelah beberapa kali menjalani karantina untuk persiapan ibadah haji, Hasbi meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di komplek pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat. Next. Motivasi penulisan Tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi Asyik ini. Yang pertama yaitu mendukung perkembangan perguruan tinggi di Indonesia dengan memperluas budaya Islam. Kemudian yang kedua, memudahkan umat Islam di Indonesia dalam memahami Al-Quran sebagai kitab suci mereka. Juga memperkaya literatur Islam dengan tafsir yang sederhana dan mudah dipahami. Next. Nah, kemudian karya-karya Hasbi Siddiqi. Nah, karya beliau ini, karena beliau adalah ulama yang sangat produktif dan menulis, beliau menulis sebanyak 72 judul buku atau 142 jilid dengan sebagian besar karyanya di bidang fikih ada 36 judul. Karya-karyanya juga mencakup bidang hadis 8 judul, tafsir 6 judul, tauhid 5 judul, dan tema-tema umum lainnya. Eh, untuk lebih lengkap, teman-teman bisa baca di makalah ya. Next. Baik, sebentar sebelum dilanjutkan ya, karena Ya, Pak. ada banyak sekali yang belum dibahas, Pak ya. Misalnya terkait dengan biografi Tarjamatul Mufassir, ya ada beberapa rukun yang harus dipenuhi di sana ya, mulai dari mauliduhu wa nash'atuh tadi sudah disinggung. Kemudian eh, berikutnya adalah apa? Rihlatuhul ilmiyah. Ya, pada masanya dan bahkan sebelum 2013 ya, sejak adanya peraturan Menteri Agama tahun 2013 tentang kepangkatan akademik ya, jauh sebelumnya eh, seorang dosen ya, itu bisa menerima gelar profesor meskipun dia belum menuntaskan pendidikan sampai jenjang S3 ya, sampai jenjang S3 dan bahkan S1 pun DRS saat itu Dr. Andus ya, S1 itu bisa langsung menerima gelar profesor karena kepakarannya ya, karena kepakarannya. Nah, salah satunya adalah misalnya rektor PT IKI ya, waktu itu ya masih DRS tapi sudah menerima gelar profesor. Demikian juga guru besar IIKI ya, saat itu Pak Profesor Ali Yafi. Pak Ali Yafi itu baru S1 juga ya, tapi kemudian menerima gelar profesor. Kemudian juga ada Pak almarhum Mustafa Ali Yakub, itu baru S2 MA, tapi sudah menerima gelar profesor. Doktornya S3-nya baru belakangan. Ya, baru belakangan sesudah beliau menerima gelar profesor. Itu masih memungkinkan saat itu. Ya, sebelum 2013. Sesudahnya tidak dimungkinkan lagi. Ya, jadi seorang bisa mendapatkan gelar profesor ketika dia sudah harus menyelesaikan studi sampai jenjang akademik tertinggi yaitu S3 ya. Jadi nggak ada ceritanya profesor itu ya nggak doktor gitu ya. Meskipun Pak Tengku Hasbi As-Siddiqi ini menerima gelar doktor honoris causa dari Unisba Bandung ya. Namun belum ada keterangan pasti duluan mana profesornya sama doktornya
ya. Benar. Nah, juga menjabat sebagai rektor Universitas Soekarno dan menjadi guru besar di beberapa perguruan tinggi. Besar artinya eh, ya sudah profesor. Sedangkan gelar doktor honoris causa diterimanya dari Uniswa Bandung YIN Sunan Kalijaga pada 1975. Nah, berarti duluan profesornya ya, daripada doktornya. Pun doktornya itu adalah doktor honoris causa, bukan diperoleh dari menjalani satu aktivitas pembelajaran yang formal secara akademik. Baik, ini kan rihlatuhul ilmiyah itu ya. Tentu rukun berikutnya adalah syuyuhuhu ya. Siapa guru-gurunya sebelum sebelum sampai ke jenjang akademik ya, pendidikan tinggi S1 misalnya. Umumnya kalau latar belakang pendidikan seorang mufassir itu dari pendidikan akademik formal, kuliah lah kata-kata itu, ya jarang sekali memang dosen-dosennya itu disebutkan semuanya ya, terkecuali ada kedekatan khusus atau pernah bertalaki atau pernah mulazamah secara khusus pada seorang dosen tertentu, maka baru disebutkan sebagai syekhnya atau gurunya. Tapi umumnya kalau pendidikan formal ya, itu jarang sekali disebutkan eh, nama satu persatu dosennya atau gurunya itu siapa saja ya, kecuali dua hal tadi, pernah talaki secara khusus atau mulazamah yang tinggal uh, nempel terus sama dosennya, baru kemudian declare sebagai syekhnya ya atau gurunya. Kemudian watalamidatuhu, siapa saja yang pernah belajar, yang juga jarang sekali dalam mengutarakan sebuah biografi itu tatkala yang kita kaji adalah seorang tokoh yang punya latar belakang akademik pendidikan formal. Jarang sekali sebagaimana guru ya, kalau orang mengajar secara formal sebagai dosen di kampus tertentu ya, murid-muridnya itu disebut satu persatu ya, muridnya itu disebut satu persatu ya, terkecuali ada tiga. Yang pertama ya, pernah talaki murid tersebut secara khusus. Yang kedua, pernah mulazamah. Ya, pernah mulazamah. Yang ketiga, itu adalah syuhrah, ya, terkenal. Ya, terkenal. Muridnya jadi terkenal. Maka murid yang terkenal itu bisa mengangkat nama guru. Ya, bisa mengangkat nama gurunya. Baik, kemudian berikutnya adalah muallafatuhu. Nah, ini yang ada di depan kita ini karya-karya muallafatuhu. Saya lihat di makalah juga belum ada, ya, belum ada. Baiknya memang dituangkan untuk semakin menambah hazanah ya, seorang mufassir itu mutafannin atau tidak. Umumnya memang ya teman-teman sekalian, seorang mufassir itu ya memang mutabahir, mutafannin, ya punya katakanlah takhassusat, ya punya spesialisasi lebih dari satu fan. Ya, itu rasa-rasanya bisa dikatakan sebagai sunnatullah ya, karena seorang mufassir sebagaimana sering Pak Siat sampaikan ya, itu harus memiliki pemikiran yang terbuka ya, harus tahu banyak hal, harus selalu update terhadap informasi-informasi terkini. Ya, ini tidak lain tidak bukan untuk mendukung ya nanti dalam proses penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu bicara banyak hal, bicara banyak disiplin ilmu. Ya, mau tidak mau dia harus menguasai. Gak bisa seorang mufasir pilih-pilih ayat hanya pada misalnya disiplin ilmu yang dia kuasai saja. Ya, nah nanti ini juga akan terlihat ya pada
analisis terhadap laun atau coraknya. Ya. Seorang mufassir itu cenderung ya pada satu disiplin ilmu apa sehingga apa katakanlah passionnya itu ya, kecenderungannya itu kemudian mewarnai penafsirannya. Ya, baik. Oke, berikutnya adalah apa? Berikutnya sesudah muallafatuhu adalah intisabuhul madhabi aqidatan wa fiqhan wa tasawufan. Ya, jadi afiliasi mazhab seorang mufassir itu juga nggak boleh ketinggalan ya untuk bisa kita analisis karena hal tersebut ada pengaruhnya pada penafsirannya, afiliasi mazhabnya. Ya itu bisa sudah Pak Ziyad sampaikan semuanya ya. Kita tengarai dari misalnya kepada siapa dia berguru, ya, kemudian di mana sekolahnya dan seterusnya itu bisa kita jadikan indikator untuk melakukan analisis terhadap afiliasi mazhab akidah seorang mufassir, kemudian mazhab fikihnya apa, ya, cenderungnya kemana, dan yang ketiga adalah pandangannya terhadap tasawuf, ya, pandangannya terhadap tasawuf. Baik, ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena ya salah satu yang banyak dibicarakan Al-Quran adalah tentang akhlak, ya, tentang akhlak baik sesama duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, ya. Baik, berikutnya yang terakhir baru tentang motif penulisan, ya, khalfiyatu at-ta'lif atau at-tasnif. Nah, itu juga penting, syukur-syukur teman-teman bisa menyajikan secara langsung. Artinya apa? Pak Ziyad mengharapkan di makalah itu dikutip secara langsung pernyataan, bukan sifatnya khobar, ya, khobar secara positif. Ya. Jadi khobar itu artinya kutipan, bukan, tapi pernyataan secara langsung. Saya menulis tafsir ini karena bla 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 bla. Bagaimana narasi yang orisinil dari seorang mufassir yang kita kutip secara langsung kan melalui orang lain langsung dari karya tafsirnya dan dituangkan ya dalam makalah kita, ya, dituangkan dalam makalah kita. Saya pikir An-Nur ini termasuk yang bisa didapatkan ya, ada di perpus atau bahkan didapatkan secara online, ya. Baik, itu adalah khalfiyatu at-tasnif, ya, atau at-ta'lif. Baru berikutnya bicara tentang masadir tafsir. Berbicara tentang apa? Masadir tafsir, sumber penafsiran. Ada dua hal, ya. Yang pertama sumber penulisan, yang kedua adalah sumber penafsiran itu sendiri. Ya, apakah kategori bil maksur, ya, atau bil ra'yi, atau bahkan bil isyarah dan seterusnya. Sudah itu manahij, setelah itu turuk, setelah itu alwan, dan yang terakhir setiatul jiliyat. Gitu ya. Ini sistematika studi naskah ini jangan sampai terbolak-balik, ya, karena begitu terbolak-balik maka akan menjadi rancu, ya. Baik, lanjut Mbak, silakan Mbak. Dulu studi Baik, Pak. naskahnya S1 sama siapa? Halo Mbak, dulu studi naskahnya S1 sama siapa? Jangan bilang sama Pak Ziyad ya, karena yang Pak Ziyad sampaikan di S1 sama S2 sama, Mbak, ya. Hanya saja objeknya yang berbeda. Lanjut, Mbak. Ibu Pak. Kemudian ber Hasbi Asidiki menggunakan kombinasi dua bentuk sumber penafsiran, yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Sebentar, Tafsir bil maksur, langsung Pak Ziyad komentar ini, ya. Khawatirnya apa? ya, Nanti terlewat. Mohon maaf ya. Eh, terkecuali kalau
kalau katakanlah dominan benarnya baru Ziad komen. Ini harus Pak Ziad komentari langsung ya. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan dengan narasi yang dibuat oleh peneliti sebelumnya atau kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Ini sudah pernah Pak Ziad ingatkan ya bahwa ya seorang mufassir secara ideal itu ya, atau gini, tidak ada seorang mufassir satupun di dunia ini yang tidak katakanlah tidak tahu ya mengenai sumber penafsiran. Kalau nggak tahu sumber penafsiran, nggak usah menafsirkan Al-Quran kan ya. Dan semua mufassir itu pasti inginnya ideal, ya, inginnya ideal. Jadi ketika saya ingin menafsirkan Al-Quran, maka uh, saya sudah pasti tahu, ya, yang pertama yang saya jadikan sumber penafsiran saya adalah Al-Quran, karena itu yang utama. Bagaimana Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Tafsirul Quran bil. Kemudian berikutnya ketika saya tidak lagi mendapatkan sesuai dengan kapasitas saya tentunya, ya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan atau sebagai penjelas dari ayat yang sedang saya tafsirkan, maka saya akan mencari ke as-sunnah, kamu bayyin lil Quran, atau kamu qayyid, atau kamu khassas di ammatil ayat, gitu ya, sesuai dengan fungsi as-sunnah itu sendiri. Ya, saya akan cari, baru kemudian aqwalus sahabat dan seterusnya, gitu ya, secara ideal. Nah, namun kita, teman-teman sekalian, sebagai peneliti itu berbeda ya posisinya dengan mufassir. Ya. Kita sebagai peneliti ditantang untuk bisa melakukan serangkaian analisis lebih dominan mana sumber yang digunakan. Jadi kalau tidak demikian maka ya semua mufassir pasti menggunakan ketiga sumber itu umumnya, ya setidaknya sumber bil ma'thur dan bil ra'yi itu semua mufassir pasti menggunakan itu, ya. Kecuali bil isyarah itu ya karena dia syatahat sufiyah, ya maqamat khassah, maka tidak semua mufassir, tapi semua mufassir pasti menggunakan sumber bil ma'thur dan bil ra'yi, ya pasti. Nah, cuma tugas kita ini dalam studi naskah itu kita ditantang untuk bisa ya melakukan analisis terhadap satu naskah tafsir. Ini dominan mana, bil ma'thur atau bil ra'yi? Nah, disitulah tugas kita. Nah, kalau kemudian kesimpulannya bunyinya kombinasi dua sumber, ini nggak usah S2 ya, anak SD juga tahu gitu. Semua tafsir pasti menggunakan kedua sumber ini. Nah, tugas kita menentukan mana yang dominan. Dan sekali lagi kesimpulannya hanya satu. Ya, kesimpulannya hanya satu, nggak ada kombinasi, gabungan, nggak ada. Ya. Jadi kesimpulan dari masing-masing rangkaian pada sistematika studi naskah itu hanya ada satu, baik itu masdar, manhaj, kemudian laun, dan syukur-syukur teman-teman bisa sampai al-ittijah. Al-ittijah ini kaitannya nanti dengan ittisabul madhabi tadi ya, aqidah dan fiqhan. Oke ya, mudah-mudahan bisa difahami untuk menjadi perhatian juga pemakalah berikutnya. Ya, insya Allah Mas Ziyad tidak akan bosan mengingatkan ini. Ya. Karena membaca referensi di luar itu, waduh, ya, gelisah. Gitu. Ini harus kita sampaikan dan kita luruskan. Ya, oke, lanjut, Pak. Jadi kira-kira an-nur itu dominan mana? Bil ma'thur atau bil ra'yi? Jadi ketika kita dapatkan seorang mufassir banyak bicara tentang munasabah, ya, atau banyak mengutip
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding narasi atau penafsiran dari diri seorang mufassir itu sendiri, maka kita bisa katakan bil ma'thur. Tapi kalau tidak banyak kutipan, ya, maka kita bisa katakan bil ra'yi. Gitu ya. Clear, Mbak? Bisa difahami? Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, kira-kira kalau masdar dari an-nur apa kira-kira? Birro'i. Serius? Ya, Pak. Hah? Jangan ragu-ragu dong. Ya, Nah, Pak, birro'i. ya, kalau birra'yi, maka ya pemakalah harus setidaknya menyampaikan argumentasinya secara akademik, ya. Silahkan diutarakan nanti di makalahnya, ya. Kesimpulan itu argumentasinya ini loh. Nah, dan bahwa TM Hasbi As-Siddiqi, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini tidak banyak bicara tentang munasabah, tidak banyak mengutip hadis dalam penafsirannya. Buktinya misalnya di tafsir Al-Fatihah atau tafsir ayat sekian dari surat Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Itu ya. Nanti ditambahkan dilengkapi lagi. Baik. Baik, Bapak. Ya, dan dibagi dua ya. Ada sumber atau referensi tulisan. Ya, masadirut tasnif. Dan yang kedua adalah masadirut tafsir itu sendiri. Jadi harus dibedakan. Kalau sumber referensi penulisan, itu biasanya kita dapati dalam muqaddimah. Ini silahkan dibaca kembali makalah Pak Ziyad. Ya. Hand out-nya baca kembali. Kita bisa dapati di muqaddimah. Ya. Diutarakan sendiri oleh mufassir. Ya, ini umumnya ya, tabiat atau adat wa taqalid dalam penafsiran itu. Di muqaddimah itu diutarakan oleh mufassir, oh saya ngutip dari tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Kalau tidak ada, ya kita bisa ketahui dari kutipan, ya kutipan yang ada dalam badan teks, ya atau di penafsiran itu, ya. Kata menurut Ar-Razi, oh berarti ya salah satu referensi yang digunakan adalah apa? Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak ada dari pernyataan secara langsung dalam badan teks, kita bisa dapati dalam kutipan, ya. Kutipan kalau ada footnote-nya, ya, yang di bawah itu. Kalau tidak ada juga, kita bisa dapati di maraja, ya. Biasanya ada di belakang, ya, kitab tafsir itu, ya. Jadi gampang, ini harus ada. Baru kemudian masadirut tafsir. Ini yang ada di slide ini, ya. Baik, nanti di sini sudah ada di paragraf yang terakhir, tinggal dikasih tajuk, ya, dikasih judul, dibedakan masadir. Yang pertama sumber referensi penafsiran dulu, baru sumber penafsiran itu sendiri. Ya, jangan kembali, karena letaknya yang pertama, ya, itu adalah sumber penulisan dulu, karena letaknya umumnya ada di muqaddimah, dan muqaddimah itu pasti di awal, nggak ada muqaddimah di akhir, ya. Oke, jadi referensi penafsiran dulu, baru kemudian referensi penulisan. Nah, kalau di sini dikasih judul sumber dan referensi penafsiran, nah ini menjadi rancu, ya. Baiknya yang benar adalah sumber penafsiran. Yang pertama sumber penulisan, yang kedua sumber. Oke, baik, lanjut. Nah, Baik. Kemudian dalam menyusun tafsir An-Nur, Hasbi merujuk pada berbagai sumber kitab klasik. Kitab-kitab yang menjadi rujukan utamanya meliputi Umdatut Tafsir Anil Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir Al-Manar, Tafsir Al-Qasimi, Tafsir Al-Marwazi, dan Tafsir Al-Badi. Nah, kemudian untuk proses penerjemahan ayat ke dalam bahasa Indonesia, Hasbi menggunakan Tafsir Abu Su'ud, Tafsir Siddiq Hasan Chan, dan Tafsir Al-Qasimi sebagai panduan. Selain kitab-kitab di atas,
Hasbi juga mendasarkan penafsirannya pada pendapat para ulama serta menggunakan akal dalam memahami dan menjelaskan kandungan ayat. Next. Kemudian metode penafsiran, tafsir karya Hasbi As-Siddiq ini menggunakan metode tahlili atau analisis yang ditandai dengan pendekatannya yang komprehensif dalam menafsirkan Al-Quran. Next. Ya, bentar Mbak, sebelum sebelum dilanjutkan, di makalah itu Mbak kasih metode penafsiran dan penulisan. Ini dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Meskipun di tulisan makalah Pak Ziyad belum Pak Ziyad singgung ya metode penulisan. Ya. Antara metode penafsiran dan metode penulisan itu dua hal yang berbeda. Ini harus difahami ya. Karena di sini ada, jadi kalian Pak Ziyad jelaskan, meskipun di makalah Pak Ziyad belum ada. Antara manhajut tafsir dan manhajut ta'lif, ya ta'lif atau tasnif itu dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Yang pertama, kalau metode penulisan, ingat ya, kalau metode penulisan, ya dalam beberapa referensi itu diutarakan misalnya dengan kata turuk, jangan bingung ya. Makanya ini apa yang Pak Ziyad tulis di makalah itu adalah hasil pembacaan dari banyak referensi. Ya. Ada yang mengutarakan dengan waman haji fi ta'lifi hadzal kitab gitu. Ada yang menggunakan bahasa uh, wa turqi gitu ya, atau wa tariqati fi ta'lifi hadzal kitab gitu ya. Itu maksudnya adalah metode penulisan. Ya. Metode penulisan itu tidak ada kaitannya dengan metode penafsiran. Metode penulisan adalah pure ya cara ya metode ya seorang penulis dalam menyajikan tulisannya itu mau seperti apa. Contoh dalam menuliskan ayat ya, dalam menuliskan ayat. Ya suka-suka saya misalnya sebagai seorang mufassir. Oke, metode penulisan saya dalam menuliskan tafsir saya. Misalnya yang pertama, dalam menuliskan ayat Al-Quran, saya menggunakan font bukan dari Mujamma' Malik Fahad, tapi menggunakan font Isab Isbah versi LPMA Kemenak, ya, Lembaga Pentasian Mushaf Al-Quran Kemenak, yang berjenis khatnya itu khat naskhi, itu ya, dengan kaidah rasem dan dobat yang sudah ya direvisi terakhir oleh LPMK Kemenak. Nah, ini metode saya dalam menuliskan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, metode penulisan yang saya tentukan sendiri dalam menuliskan karya tafsir saya. Misalnya yang kedua, dalam mengutip hadis. Saya mencukupkan diri dalam mengutip hadis hanya misalnya pada hadis-hadis sahih saja. Ya, itu pun misalnya, ya misal saja. Itu pun ya misalnya saya ambilkan ya dari asahahul asanid dengan mencukupkan diri pada perawi satu saja dari marhalah sahabat. Itu misalnya. Kita tidak menggunakan cara ta'an'un dalam mengutip hadis. Dan kemudian saya takhrij secara lengkap ya, hadis tersebut ya, dengan menyebut derajatnya atau kualitas hadis tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, namanya metode penulisan itu ya. Yang ketiga, karena tafsir saya berbahasa Indonesia, saya mengikuti dalam membuat narasi penafsiran itu pada ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Saya begitu dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya metode penulisan dan tidak ada kaitannya dengan metode penafsiran.
Ya, mudah-mudahan bisa difahami teman-teman ya. Nah, adapun metode penafsiran jelas yang ada adalah tahlil ya. Kemudian ijmali dulu ya, secara urut-urutan ijmali dulu, baru kemudian tahlil ya. Dan kedua metode ini sudah pasti hasba tertib mushafi. Gak usah dibahas lagi ya. Karena begitu tidak tertib mushafi maka jatuhnya adalah manhaj apa? Maudhu'i ya, baru kemudian muqaran. Ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jangan lupa sebagai pemakalah kita bertanggung jawab untuk mempertahankan kesimpulan kita secara akademik. Ya, misalnya kita tentukan, karya tafsir An-Nur ini metodenya tahlili. Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan ditandai dengan pendekatannya yang komprehensif saja, tapi harus kita kemukakan ya alasan secara lebih mendetil ya, dalam makalah ya. Contohnya TM Hasbi As-Siddiqi ya ungkapkan banyak aspek penafsiran mulai dari asbabun nuzul, kemudian juga bicara tentang munasabah, ya, bicara tentang apa namanya bicara tentang apa kata-kata sulit misalnya. Kemudian juga bicara tentang eh, aspek atau kandungan yang ada dalam ayat secara detail, misalnya begitu. Ya. Contohnya dalam dalam menafsirkan ayat sekian dari surat apa, gitu ya. Jadi harus ada syahid, harus ada argumentasinya untuk setiap kesimpulan. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami teman-teman sekalian ya. Sekali lagi untuk menjadi perhatian pemakalah berikutnya ya, agar jangan sampai diulang kesalahan. Baik, lanjut. Baik, Metode. kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Khairul Umar. Silakan. Ya, Pak, berikutnya setelah metode, nah ini ada yang kelewat di apa slide-nya. Setelah metode jangan corak dulu ya. Setelah metode sistematika. Banyak tulisan di luar yang mendahulukan sistematika dulu baru metode. Itu lucu ya. Itu lucu. Lucunya kenapa? Karena sudah ketahuan sistematikanya sebelum ditentukan metodenya. Ini kan lucu. Padahal sistematika itu adalah aplikasi dari metode. Ya. Aplikasi dari metode yang digunakan oleh seorang mufassir. Kalau ijmali itu begini. Kalau tahlili itu begini. Itu ya. Oke, meskipun dalam prakteknya eh, misalnya dalam metode tahlili ya urut-urutannya itu tidak sama antar seorang mufassir dengan mufassir lainnya. Ada yang langsung setelah mengungkapkan satu ayat tertentu ya mulai dari asbabun nuzulnya dulu ya. Ada yang mulai dari munasabah dulu. Ada yang bahkan secara rapi ya itu bicara tentang maqasidus suwar. Ya, misalnya di tafsir Al-Maradi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maradi, itu ada bicara tentang al-makna al-ijmali. Ya, itu al-makna al-ijmali itu sesungguhnya adalah apa yang disebut ya oleh para praktisi tafsir maqasidi sebagai maqasidus suwar. Beda istilah saja. Ini salah satu kritik saya terhadap tafsir maqasidi. Al-makna al-ijmali. Baru kemudian al-makna tafsiri. Ya, al-makna tafsiri. Baru kemudian diungkap ya penafsiran secara kata per kata. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana An-Nur ya TF Hasbi As-Siddiqi ketika pemakalah sudah mendapatkan satu kesimpulan ya, kesimpulannya apa? Oh, metodenya tahlil.
Nah, lalu bagaimana TM Hasbi As-Siddiqi menerapkan metode tahlili itu ya dari mana dulu? Ya. Nah, maka harusnya eh, sistematika itu diungkapkan secara pointer satu, ya. Menuliskan ayat Al-Quran yang hendak ditafsirkan, ya, dilengkapi dengan terjemahan versi misalnya Kemenak tahun sekian, misalnya. Yang kedua, dengan mengungkapkan sebab turunnya ayat. Yang ketiga, menjelaskan tentang munasabah. Yang keempat, begitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam dalam mengutarakan atau menjelaskan tentang sistematika itu baiknya dikasih poin-poin tertentu. Ya, syukur-syukur ya. Teman-teman bisa lengkapi dengan screenshot, ya, screenshot dari tafsir tersebut sehingga kita pembaca makalah itu, oh ya, ini pemakalah gak ngarang-ngarang nih, ya. Jadi langsung di eh, dikasih deskripsi atau penjelasan secara langsung, ya, dalam bentuk screenshot dari tafsir tersebut sehingga jelas, oh, tafsir An-Nur itu sistematika penafsirannya itu seperti ini, gitu ya. Baik, baru berikutnya bicara corak. Silahkan, Mbak, dilanjutkan. Halo, ya Mbak, lanjut. Sebentar, Bapak. Halo, ini pemakalah harus apa? Harus terima kasih ke Pak Ziad ini. Pak Ziad yang banyak bicara, Pak. Iya, Bapak. Lanjut, Pak. Terdengar, Bapak? Ya, silakan, Pak. Corak tafsir An-Nur adalah bercorak umum. Artinya, tidak mengacu kepada corak atau aliran tertentu. Tidak ada corak yang dominan yang menjadi ciri khusus pada tafsir ini. Semua menggunakan pemahaman ayat secara netral tanpa membawa warna khusus seperti akidah, fikih, tasawuf, atau yang lainnya. Tetapi, jika ditinjau dari biografinya, tidak dipungkiri bahwa tafsir ini bercorak fikih. Ya, Materi baik. selanjutnya. Sebentar, Mbak. Ya, corak tafsir An-Nur adalah bercorak umum. Ya, sekali lagi Pak Ziad pesankan jangan sampai kesimpulan kita itu kontradiksi, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ingat ya teman-teman sekalian, kalau kita tentukan manhajnya, kita simpulkan manhajnya itu tahlili, sudah pasti ada coraknya. Ya, sudah pasti ada coraknya. Terkecuali kalau manhajnya itu ijmali. Ijmali itu nggak ada coraknya. Bagaimana corak atau kecenderungan itu muncul dari sebuah penafsiran yang singkat, ringkas, dan padat? Secara logika nggak masuk akal. Ya, tolong ini diingat-ingat ya. Dan corak itu juga tidak bisa kita tentukan dari latar belakang biografi seorang mufassir. Ya, seorang mufassir belum tentu, Pak, ya. Belum belum tentu, ya. Misalnya TM Hasbi As-Siddiqi memang dalam bidang syariah, tapi belum tentu, ya. Belum tentu An-Nur itu bercorak fiqh, ya, fiqhi misalnya, laun fiqhi, ya, belum tentu. Ya.
Oleh karena itu, ya, kalau di awal ditentukan metodenya tahlili, maka di sini harus ada corak. Dan metode itu yang paling mudah bisa ditengarai dari jumlah jilid. Ya, jumlah jilidnya 30 jilid. Tapi tipis-tipis kayak Al-Ibris. Maka kita bisa katakan itu ijmali. Ya, meskipun jumlah jilidnya 30. Ya, tapi tipis-tipis. Bagaimana sekali lagi mungkin corak itu ya muncul dalam penafsiran yang singkat, ringkas, padat, atau dalam bahasa naskah bisa kita sebut sebagai bermanhaj ijmali. Tentu ini satu hal yang kontradiksi. Apalagi ditambah ada bercorak umum dan kemudian ditinjau dari biografinya tidak dipungkiri bahwa tafsir ini bercorak fikih. Ini namanya baru asumsi, Pak. Ya, asumsi, menduga-duga. Nah, oleh karena itu, ya, Pak Ziyad arahkan teman-teman untuk tidak berasumsi atau ikut-ikutan tulisan-tulisan di luar. Bisa mungkin teman-teman bisa mendapatkan satu pengalaman yang menarik dan tidak terulang lagi adalah langsung melakukan analisis dari naskahnya ya secara langsung ya, sehingga nanti kalaupun misalnya benar sudah alhamdulillah. Jadi kalau misalnya salah ya dilurus Pak Ziyad luruskan dan kemudian nanti benar-benar akan bisa dipahami ya, dibanding kemudian ikut-ikutan motif dari penulis yang lain atau hanya menduga-duga ya, tanpa kemudian bisa mengutarakan argumentasi akademiknya ya gitu ya. Oke, ini pada corak ya. Nah, nanti diperbaiki kembali Pak ya. Kemudian di makalahnya malah ini malah lebih parah lagi. Ini masih ikut-ikutan ini. Ya. Coba kita baca di paragraf yang pertama. Untuk penafsiran dalam kitab tafsir sangat variatif sesuai dengan kecenderungan dan kemauan muasal seperti fikih sehingga mana disebut tafsir al-fiqh. Filsafat dikenal dengan falsafah, filsafat dikenal dengan tafsir sufis. Ada juga mufassir yang cenderung menanamkan kata saya dengan tafsir al-ilmi adabi istimai. Ya, ini perlu diluruskan Pak ya. Dengan sains ya ilmi saja, nggak perlu adabi istimai. Kemudian berikutnya mana nih? Ya juga menemukan tafsir ini bercorak akademi syariah. Nah ini ada kutip satu pendapat. Oke, nggak apa-apa dikutip. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi kita boleh kritisi ya kesimpulan dari orang lain. Ya. Nur kayak contoh pada bercorak fikih dengan luasnya penafsiran. Emang luaskah gitu? Sejauh mana kuasanya dan seterusnya? Itu bisa kita pertanyakan kembali. Apalagi ini campur-campur ya, bercorak fikih dan juga adabi istimai. Mana yang benar? Tuh ya. Karena penilaian corak itu hanya pada atau bertumpu pada satu saja yang dominan. Ya. Nggak mungkin ada dua warna yang dominan. Pasti ada satu. Karena jumlah ayat Al-Quran itu berbilang. Ya, 6.236 ayat versi Abdul Kufi. Ya, yang banyak dianut oleh mushaf yang ditafsirkan seluruh Abdul Kufi. 6.236. Gak mungkin ada dua corak karena dia berbilang. Ya, oke, bisa kita hitung secara kuantitatif. Kemudian bercorak umum, ini tidak mengandung bercorak aliran. Nah ini menurut penulis oke, seperti yang ada di slide ini ya, ini bisa diperbaiki kembali. Baik, lanjut, Mbak. Nah ini baru teknik penyajian. Teknik penyajian dengan sistematika penafsiran itu sami mawon, ya, sama saja dia merupakan aplikasi dari metode yang digunakan oleh seorang mufassir. Ya, teknik penyajian dan sistematika penafsiran itu sami mawon, ya, tidak bahasa saja. Ya, substansinya sama.
Ya, jadi tadi ya, adanya sesudah manhaj. Karena sistematika atau teknik penyajian itu adalah aplikasi dari manhaj yang dipilih oleh seorang mufassir. Baik, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Silahkan, Mbak. Kelebihan dan kekurangan tafsir An-Nur, yakni kelebihannya tafsir berbahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, Ya, singkat dan mudah dipahami. bentar, satu-satu Pak Zat komentari. Ya, tafsir berbahasa Indonesia. Ya, bahasa itu upayakan jangan dijadikan kelebihan atau kekurangan. Ya, karena ya masing-masing memiliki argumentasi sendiri. Ya, di balik pemilihan bahasa seorang mufassir. Karena tafsir itu adalah prinsipnya illa bilisani qaumi, ya. Wa arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Upayakan untuk membuat analisis salbiyat al-ijabiyat itu benar-benar pure akademik gitu ya. Kritik kita terhadap sebuah naskah tafsir karena nggak ada yang sempurna tapi secara akademik ya. Kemudian berikutnya singkat dan mudah difahami. Ya, nah ini kontradiksi, Mbak. Ya, kontradiksi dengan kesimpulan Mbak tadi. Manhajnya tahlili, tapi kelebihannya singkat dan mudah difahami. Bisa difahami nggak? Ya, ada yang janggal nggak? Metodenya tahlili. Tahlili itu adalah penafsiran yang detail, ditahlil, diurai satu persatu, ditafsir, ya, secara detail. Tapi kesimpulannya singkat dan mudah difahami. Jangan-jangan ya pemakalah salah membuat kesimpulan. An-Nur itu manhajnya bukan tahlili, tetapi ijmali. Ya, ijmali. Sekali lagi Pak Ziyad pernah sampaikan ya berkali-kali bahkan manhaj itu bisa ditengarai dari jumlah jilid. Ya, tebalnya seperti apa, gitu ya. Meskipun 30 jilid, tapi kalau tipis-tipis, ya belum tentu tahlili. Bisa jadi ijmali. Atau kurang dari 5 jilid itu bisa disebut ijmali. Ya. Meskipun 5 jilid tapi isinya 30 jilid, tetap ijmali. Sehingga di sini kesimpulannya singkat dan mudah dipahami. Oh, berarti ijmali. Itu bukan tahlili. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Mbak ya. Urutan sesuai mushaf sudah pasti, nggak usah dibahas Pak. Ijmali, tahlili itu sudah pasti hasbah tertib mushafi. Ya, sudah pasti. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Ya, misalnya kelebihan ini Pak Ziyad gambarkan misalnya terkait dengan vernakularisasi ya atau unsur lokalitas dalam tafsir Nusantara. Itu bisa jadi kelebihan. Apa kelebihannya? Pada kontekstualisasi ya. Misalnya gitu. Atau tadi aspek lokalitas. Bicara menafsirkan Al-Qur'an dengan konteks keindonesiaan yang gak ada di Arab. Apapun itu bisa menjadi kelebihan, Pak. Atau dari cara penyajian ya yang berbeda dengan tafsir-tafsir Nusantara yang lain. Nah, itu baru menarik. Kalau ini mah sesuatu yang common sense, sesuatu yang ya katakanlah anak kecil juga tahu, gitu ya. Nah, upayakan untuk mencari salbiyat, ijabiyat, kelebihan, kekurangan itu ya secara akademik. Ya, baik. Lanjut, Mbak. Baik, Bapak. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Ya, ini boleh terdapat kesimpulannya itu seperti apa? Yang sekiranya menjadi daya tarik lebih dibanding tafsir Nusantara yang lain. Contoh, ya dalam tafsir Al-Ibris ada kesimpulan ya yang Mbah Bishri Mustafa kemukakan dan berbeda dengan tafsir Nusantara yang lain.
ya, misalnya dengan mengungkapkan bahasa kisah, ya, ada ibrah di balik satu kisah Al-Qur'an. Kemudian ada tanbih, ya, ada apa lagi? Muhimmah, ya, muhimmah. Nah, ini kan menarik, gitu. Jadi satu faktor diferensi, ya, yang membedakan antara tafsir Al-Ibris dengan tafsir yang lain. Ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ya, lanjut, Mbak. Kurangannya apa? Silahkan. Kekurangan dari tafsir An-Nur, tafsir tidak berkata. Tafsir tidak Berkata. tafsir tidak berkata. Ya, ini juga patut dipertanyakan kembali, Mbak. Ya, tafsir tidak berkata. Ya, bergantung pada metode yang digunakan, begitu ya. Ini semakin memperkuat kalau kesimpulan Mbak bahwa An-Nur itu manhajnya tahlili itu menjadi terbantahkan. Tadi kelebihannya dikatakan tafsir itu singkat dan mudah difahami. Oh, berarti ini bertentangan dengan tahlili. Ini yang kedua, tafsir tidak perkata. Nah, ini juga bertentangan dengan tahlili, karena tahlil itu artinya mengurai satu persatu, ya, kata per kata secara lengkap, tidak hanya diterjemahkan seperti yang kita lihat dalam mushaf-mushaf modern, ya, terjemah per kata, enggak, tapi kemudian dijelaskan, didedah secara luas oleh seorang mufassir, gitu ya, tidak diuraikan nahwu dan sorofnya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, Mbak. Ini justru malah mementahkan kesimpulan Mbak kalau An-Nur itu manhajnya tahlili. Ya, karena umumnya tahlili itu juga menyinggung nahwu dan sharaf, meskipun tidak semua, begitu ya. Oke, penafsiran terlalu singkat lah. Ya, Mbak ya. Penafsiran terlalu singkat lah, ini mementahkan kesimpulan pemakalah bahwa Nur itu manhajnya tahlili, menafsirkan ayat fikih panjang lebar, ya, sepanjang apa, gitu ya, pertanyaannya, ya, pada ayat apa, gitu ya, pada ayat tentang apa. Nah, menafsirkan ayat fikih panjang lebar itu tidak atau belum bisa kita katakan sebagai corak, ya, corak yang ada pada satu karya tafsir, ya, bergantung pada ayat yang lain juga. Kalau ayat yang lain itu pendek-pendek, tapi ada satu ayat tentang fikih yang, nah, ini kita harus lihat dulu, nah, sepanjang apa untuk kemudian kita bisa katakan itu sebagai corak. Karena corak itu warna dominan, tidak pilih gitu. Ya, hanya misalnya tentang basmalah saja yang panjang, karena di situ terdapat ikhtilaful fuqaha misalnya. Tapi nanti ayat hukum yang lain di Al-Baqarah itu kan banyak banget, gitu ya. Nah, itu ditafsirkan pas-pasan, nggak bisa kita sebut corak. Ya, oke. Baik, ala kulihan, terima kasih untuk pemakalah, ya, yang sudah berupaya, ya, qadral mustata', ya, untuk bisa menyajikan karya tafsir An-Nur pada kita semua, ya. Tadi masukan-masukan Pak Ziad tolong bisa diakomodir dan juga sekaligus untuk masukan teman-teman lainnya yang nanti akan menulis sesuai dengan bagiannya masing-masing. Baik, lanjut. Udah, silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, silahkan.
Roma dan juga Bapak ya sudah menyampaikan. Untuk teman-teman, kalau ada yang membutuhkan atau yang ingin bertanya, kami Kan, Mbak. Ya tadi saya sempat baca di makalah yaitu ada penjelasan bahwa tafsir ini juga dilengkapi transliterasi dari huruf hijaiyah ke huruf Latin. Nah, ini maksudnya yang ditransliterasi itu apakah bacaan Arabnya seperti itu atau bagaimana maksudnya? Mohon penjelasannya. Kemudian kalau nggak salah beliau ini kan memiliki dua karya tafsir ya, An-Nur sama Al-Bayan. Nah, apakah itu maksudnya saling melengkapi atau kenapa beliau menulis dua karya itu secara terpisah? Kira-kira mungkin bisa dijelaskan untuk pemahaman kita seperti itu. Terus, oh ya, terus yang masuk di silabus sama ini kan sama Bapak dimasukkan yang An-Nur. Apakah ini terkait dengan pengelompokan yang pernah disampaikan di awal perkuliahan ya, bahwa ada yang tergolong tafsir, ada yang hanya masuk sebagai terjemah tafsiriyah, ada yang masuk terjemah, apakah seperti itu? Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Ya, baik. Tanyanya pertama ke pemakalah dulu, Mbak ya. Silakan. Ya, pemakalah. Ya, silakan ditanggapi dulu oleh pemakalah pertanyaan yang pertama. Ya, Mbak. Di Kok menghilang? makalah ada di abstrak. Di makalah ada di abstraknya itu Kak yang tadi saya tanyakan. salah satu hikmah atas tanyanya kan para pewakalah atau teman-teman yang ingin Ya, Mbak. Coba diulang pertanyaan yang pertama. Halo. Di abstrak itu disampaikan Pak bahwa apa dilengkapi juga transliterasi dari huruf hijaiyah ke huruf Latin. Nah, Ya, itu apakah bacaan Qur'annya ditulis dengan Latin atau bagaimana? Soalnya belum pernah melihat langsung tafsirnya. ya. Nah, ini apa menjadi tugas pemakalah ya. Nanti tadi seperti yang Pak Ziad arahkan,
dalam sistematika, andaikan pemakalah itu dalam sistematika penafsiran itu melengkapi dengan screenshot, ini saya tidak akan menjadi pertanyaan ini, ya. Akan secara gamblang terjelaskan apa yang dimaksud dengan transliterasi, ya, dari huruf hijaiyah ke Latin. Nah, tentunya yang dimaksud adalah transliterasi dari Arab ke Latin. Dan ini bisa menjadi kelebihan. Ya, bisa menjadi kelebihan. Bukan bahasa Indonesia yang jadi kelebihan, enggak. Ya. Tapi dilengkapi dengan transliterasi dari Arab ke Latin. Sehingga orang awam sekalipun yang tidak memahami atau belum bisa membaca Al-Quran itu bisa ikut membaca tafsir ini. Ya. Nah, nanti diperbaiki, Mbak, ya. Jadi tafsir Al-Bayan itu laisa tahlil, ya. Bukan bermanhaj tahlili, tapi manhajnya ijmali, ya. Ijmali, laisa tahlil. Dan tadi juga saya simak ada pertanyaan bahwa TM Tengku Hasbi As-Siddiqi ini memiliki 2 karya tafsir. Ya, yang pertama apa, Mbak? Salah satu nikmat. Yang pertama adalah tafsir Betul. Ad-Dur, ya, seperti yang kita bahas ini. Yang kedua Al-Bayan, ya. Sudah benar tadi, ya, bahwa yang saya masukkan dalam studi naskah adalah tafsir An-Nur, ya, karena Al-Bayan itu adalah terjemah tafsir. Itu, ya. Tidak masuk kategori tafsir, ya. Oke. Nah, kesimpulannya nanti diperbaiki, ya, pemakalah, bahwa tafsir Al-Bayan itu sudah benar tadi simpulannya, singkat, ringkas, dan padat. Ya, berarti bukan tahlili, tapi ijmali saja. Ya, baik. Oke. Sebenarnya sudah ada penelitian ini, Mbak, ya. Ini gampang sekali nyarinya di internet, ya. Ini sudah ada skripsi ini malah, ya. Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Bayan karya TM Hasbi As-Siddiqi, studi komparatif metodologi tafsir. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mulai gelar sarjana teologi Islam, ya. Oke, ya. Ini sudah ada semuanya. Makanya tadi di awal saya bilang kalau tafsir An-Nur itu referensinya banyak sekali. Banyak sekali. Tinggal diolah saja. Oke, ya. Baik. Oh, sudah terjawab semuanya pertanyaannya, Mbak? Salah satu nikmat. Ya, sudah Bapak. Terima kasih. Oke, balik saya bertanya, Mbak, ya. Wa ma hiya thalathatu? Wa ma hiya thalathah? Ya, apa, Mbak? 3 nikmat itu. Apa? Nggak perlu Enggak, dijawab, Mbak. enggak, saya tuh dapat ini Pak, dapat baca di bukunya Pak Kures itu ternyata di Al-Quran pun dibedakan ya kata an-nikmah dengan naim begitu ya. Innal Di abrara buku lafi kaidah. na'im. Ya. Itu majas, Pak. Ya. Ala apa qarinahnya apa? Qarinahnya haliyah gitu. Maksudnya adalah surga. Lafi na'im. Oh. Kalau nikmat ya itu banyak, ya. Baik. Ya tentu beda Ya, lah, terima Mbak, kasih ya. Ustaz. Ya sama-sama, ya, katakanlah ikhtilafus siyah itu tadullu ala ikhtilafil ma'ani, ya. Jadi tentu setiap kata yang beda meskipun derivasinya bisa jadi dari satu akar kata yang sama, sudah pasti maknanya juga berbeda. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna, itu kaidah kebahasaan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Atau ada yang mau menambahkan? Izin Pak, Ya, saya silakan. bertanya. Ya, Pak. Mana nih? Pak, tapi tadi terkait Oh, penjelasan Bapak sih Pak. Maksudnya ya. nggak apa-apa.
tadi kan ada uraian Bapak terkait tentang kalau metode ijmali itu kan ringkas, padat, singkat, dan Ah, biasanya apa namanya jilidnya tipis-tipis gitu ya Pak ya, iya, uraiannya. Nah itu bagaimana bisa melihat tafsir yang seperti ini berafiliasi dengan aliran tertentu gitu? Itu betul Pak ya gitu Pak? Atau iya. ya? Oke, ya baik. Ini Ya, pertanyaan yang bagus, ya. Bagaimana cara kita melihat eh, afiliasi mazhab tertentu dalam tafsir yang bermahad ijmali? Kurang lebih begitu ya, Mahadul Khair. ya betul Pak. Gitu ya. Soalnya saya ada kepikiran gini Pak. Seandainya Ah, nih, kan mufasir itu ada juga yang motivasinya untuk memudahkan bagi para pembacanya nih misalnya. betul, Nah betul. itu, terus diringkas aja. Misalnya beliau ingin di daerah tersebut kan mazhabnya Syafi'i ini. Jadi ketika menguraikan apa namanya fikih-fikih, ayat Betul. hukum khusus Syafi'i aja nggak menguraikan itu atau misalnya akidah Bet- gitu. Betul sekali. Ya, jadi kita tetap, ya, jawabannya nih, kita tetap bisa menyimpulkan afiliasi mazhab meskipun manhajnya ijmali. Karena penafsiran dengan menggunakan manhaj ijmali itu hanya mencukupkan diri pada satu pilihan mazhab saja. Contoh akidah, ya. Saya bisa memberi contoh penafsiran yang singkat, ringkas, padat. Namun kita, ya, yang sudah membekali diri dengan wawasan ilmu akidah itu, kita bisa tahu, ya. Misalnya Allah itu apa? Eh, Bahasanya apa ya? Misalnya nih, ya wassama'a banainaha bi aidi wa inna, dan kami bangun langit itu dengan kekuasaan kami. Kira-kira, ya, kita sudah bisa tahu nggak afiliasi mazhab akidahnya apa? Sudah kan? Ya, demikian juga fikih, ya, dalam mengutarakan misalnya penafsiran ayat Al-Maidah, ayat Al-Maidah ayat 6 misalnya tentang wudhu, ya, tentang wudhu. Itu sudah bisa meskipun secara singkat, ringkas dan padat. Kita bisa misalnya mengusap sebagian kepala loh. Kira-kira sudah ketahuan nggak mazhabnya kemana? Kan udah bisa. Terjawab ya Mahallul Khair ya. Jadi untuk bisa mengungkap afiliasi mazhab akidah, fikih dan tasawuf, kita tidak membutuhkan panjang kalam. Dengan kata lain, untuk tafsir yang manhajnya ijmali sekalipun, kita sudah bisa tahu. Asal ya kita mesti harus tahu dulu ya diskursus akidah itu apa, kemudian perbedaan fikih itu apa, ya, perbedaan dalam tasawuf seperti apa. Nah, kalau enggak ya enggak bisa ya. Gimana kita bisa melakukan analisis sementara kita kosong, ya. Oke, ya, mudah-mudahan terjawab Mahalul Khair. Iya Pak, alhamdulillah terjawab Pak. Ya, Terima ya, kasih Pak. baik. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Ada yang lain? Ya, nanti saya kirim ya. Ini penelitian ini skripsi loh padahal nih ya. Mestinya teman-teman ini kan sudah pasca gitu ya. Ini nggak boleh salah lagi. Kalau ini sudah benar ya. Bisa lihat pada analisis mulai dari sumber, ya. Kemudian, nah, cuma ini kebalik, sistematika dulu baru manhaj ya. Ini harus diluruskan ya. Belum ketahuan manhajnya sudah bicara sistematika. Sumber manhaj ya. Oke. Manhaj dan corak. Baru sumber ini juga masih belum ideal ini ya. Sistematika penyusunan uh, analisis studi naskahnya masih harus ditata kembali. Ala kulli hal ini bisa setidaknya hasilnya ya kesimpulannya ini sudah betul meskipun teknik penyajiannya ini masih harus diperbaiki. Nanti saya kirim ya. Baik.
Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan kembali pada Rabu yang akan datang ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi untuk pemakalah, nanti ditambahkan, diperbaiki kembali. Demikian kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.